Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Terima kasih kalian semangat. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan tentang kegiatan P5 yang nanti akan kita laksanakan bersama-sama. Nah, untuk kegiatan P5 nanti Pak Guru mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya adalah pemanfaatan botol bekas. Kemudian proyeknya adalah kita nanti bersama-sama membuat tempat pensil dan vas bunga dari sampah plastik, terutama dari botol minuman bekas atau botol air mineral. Nah, kemudian Pak Guru ingin menyampaikan apa bahaya sampah. Nah, yang pertama, bahaya sampah itu adalah mencemari lautan. Jadi sampah plastik memberi sumbangan 90% sampah yang ada di lautan. Sampah plastik yang terkena sinar ultraviolet matahari secara terus-menerus akan menyebabkan terjadinya fotodegrasi yang memecah sampah plastik menjadi kecil-kecil. Kemudian bahan beracun dari plastik itu nanti yang bentuknya kecil-kecil itu akan termakan oleh makhluk hidup yang ada di laut. Kemudian yang kedua, bahaya yang kedua adalah mencemari udara. Komponen plastik yang bertebaran di udara berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Bahan beracun tersebut jika terhirup oleh manusia akan mengakibatkan banyak masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan dan kanker. Jadi sampah plastik itu yang bertebaran di udara itu nanti bisa terhirup oleh manusia dan menyebabkan gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan ini contohnya apa? Sakit apa? Sesak nafas, asma, itu gangguan pernapasan. Kemudian yang lebih parah lagi bisa menyebabkan kanker. Itu bahaya ketika sampah itu mencemari udara. Kemudian bahaya yang ketiga adalah mencemari tanah. Nah, jadi di sini sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena partikel dan sifatnya sulit terurai. Tanah yang tercemar sampah plastik akan kehilangan unsur hara sehingga tidak lagi subur. Nah, ketika sampah itu mencemari tanah, terutama sampah plastik, itu nanti akan membuat tanah itu menjadi tidak subur sehingga tanah itu ketika ditanami tanaman itu tanamannya nanti sulit untuk tumbuh atau untuk hidup. Nah, terutama sampah plastik. Sampah plastik itu sampah yang tidak bisa terurai, tidak bisa hancur dengan sendirinya. Nah, kemudian kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sampah plastik. Nah, yang pertama adalah pemilihan sampah. Sampah itu ada berapa macam? Ada dua macam. Sampah apa dan apa? Organik dan anorganik. Sampah organik, yang pertama sampah organik. Sampah organik itu adalah sampah yang dapat diuraikan kembali melalui proses kimia. Contohnya adalah itu ada daun, ranting pohon, sisa sayuran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diuraikan kembali melalui proses alamiah. Contohnya tadi seperti plastik dan juga kaca. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan mana sampah organik dan sampah anorganik. Nah, seperti di gambar ini ada dua tempat sampah. Tempat sampah yang pertama adalah tempat sampah untuk anorganik dan yang kedua adalah untuk sampah anorganik. Jadi yang kedua, kegiatan yang kedua adalah mengurangi penggunaan plastik. Kemudian memilih produk ramah lingkungan. Nah, memilih produk ramah lingkungan dengan menghindari pembelian produk yang terlalu banyak dikemas dengan plastik. Kemudian yang keempat, daur ulang kreatif. Nah, daur ulang kreatif ini nanti
mendorong siswa untuk menggunakan kreativitas mereka dengan mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang berguna. Misalkan untuk membuat kerajinan tangan dari sampah plastik seperti tempat pensil atau mainan. Nah, untuk daur ulang kreatif ini nanti adalah ada hubungannya dengan apa yang nanti akan kita laksanakan pada kegiatan P5, yaitu membuat apa tadi? Masih ingat? Tempat pensil dan vas bunga. Jadi nanti kita memanfaatkan botol bekas itu untuk membuat tempat pensil dan vas bunga. Nah, ini ada contoh hasil dari daur ulang botol bekas. Yang sebelah sana itu gambar apa? Tempat pensil. Yang ini tempat pensil. Terus yang ini tempat pensil dan vas bunga. Jadi nanti bisa digunakan untuk tempat pensil dan vas bunga. Nah, nanti kalian bisa mencari referensi hasil-hasil pemanfaatan dari botol bekas. Salah satunya seperti ini. Ada botol bekas dihias pakai pita terus digambari. Itu salah satu contohnya. Nanti kalian bisa berekspresi lagi, gunakan kreativitas kalian untuk membuat itu. Nah, anak-anak masih ingat pada tahap pengenalan P5 PPNA yang kemarin, kita nanti akan bersama-sama membuat apa? Ingat, tempat pensil dari botol bekas. Nah, setelah kita mengelompokkan sampah, kalian masih ingat sampah ada berapa macam kemarin? Dua. Sampah apa dan apa? Organik dan anorganik. Organik kemarin contohnya bisa sayuran, daun, ranting pohon. Itu contoh organik. Kalau anorganik plastik, kaca. Nah, untuk P5 yang akan kita laksanakan nanti, kita membuat tempat pensil dan vas bunga dari botol bekas. Nah, apa yang harus kita siapkan untuk aksinya? Yang pertama apa ini? Tapi sebelum lem, yang bahan utamanya apa? Botol bekas. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh sampah botol bekas. Kalian punya di rumah seperti ini? Contohnya, ini bahan yang pertama, bahan utamanya. Kemudian untuk membuat tempat pensil atau vas bunga, untuk menghiasnya kita memerlukan apa? Yang pertama apa? Ini apa? Gunting. Gunting ini nanti untuk apa fungsinya? Untuk memotong apa? Memotong botol ini nanti potong menjadi dua. Kemudian selain gunting ada lagi apa ini? Kertas warna. Nanti kita botolnya itu kita hias dengan kertas warna. Jadi nanti kertasnya ini bisa digambari atau kita bentuk sesuai dengan keinginan kita, kemudian ditempelkan di dalam botol. Untuk menempelnya kita memerlukan apa? Kita memerlukan lem. Nah, ini salah satu bahan atau alat untuk menempelkan kertas ke dalam botol. Nah, untuk selanjutnya, untuk prakteknya nanti akan kita laksanakan minggu depan. Jadi nanti silakan anak-anak dari rumah membawa botol bekas. Kan kemarin sudah Pak Guru berikan penjelasan, kita mengelompokkan sampah dulu dari sampah organik dan anorganik, kemudian sampah anorganik yang berupa botol bekas ini silakan nanti dibawa untuk kita manfaatkan menjadi tempat pensil dan vas bunga. Nah, sampai di sini anak-anak masih ingat macam-macam sampah? Ada berapa? Dua.
Sebutkan, tolong sebutkan. Yang pertama, organik. Yang kedua, nah, sekarang apa yang kalian lakukan jika kalian melihat sampah plastik di sekitar rumah atau di sekitar sekolah, terutama sampah plastik dari botol bekas dari plastik? Apa yang kalian lakukan? Mengambil dan membuang. Apalagi selain itu? Ada yang sudah pernah memanfaatkan sampah plastik, terutama botol bekas? Ada yang sudah pernah memanfaatkan, misalnya dibuat untuk menjadi mainan atau menjadi pot? Sudah pernah? Ada yang sudah pernah mencoba? Ya. Nah, pada hari ini kegiatan kita adalah membuat tempat pensil dan pastinya. Nah, bahan-bahannya apa saja? Botol, terus kertas warna, terus ada kardus. Kemudian alat-alatnya ada gunting, cutter atau lem, itu bisa digunakan. Nah, nanti caranya membuat botolnya ini, botol bekas ini nanti kita potong menjadi dua. Ini yang sudah dipotong. Ini nanti botolnya ini silakan dihias, bisa ditempeli dengan kertas-kertas atau gambar. Nanti kalian bisa gambar di kertas, kemudian ditempelkan, contohnya seperti ini. Seperti ini. Nah, nanti bisa dihias sesuai dengan kreativitas kalian. Sesuai dengan kreativitas yang kalian miliki. Sudah siap? Sudah siap? Kalau sudah, silahkan kita mulai untuk membuat tempat pensil dan tempat gunanya. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai semuanya, sekarang tiap kelompok masing-masing maju untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 3 siap? Silakan maju ke sini. Yuk, 2 orang di bawah. Hasilnya di bawah. Ini ada ke sana.
Yang lain silakan disimak dan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil terima dari kelompok kami, yaitu tempat pensil dari botol bekas, alat dan bahan yang digunakan. Alat 1 gunting, 2 lem, 3 karet. Bahan 1 botol bekas, 2 kardus, 3 kertas berwarna, 4 pita. Berikut ini hasil dari kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Bagus atau tidak? Silakan kembali. Kelompok selanjutnya yang mempresentasikan kelompok 4 siap. Siap, silakan maju ke depan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelima dari kelompok kami, yaitu tempat pensil dari botol bekas, alat dan bahan yang digunakan. Alat 1 gunting, 2 lem, 3 cutter. Bahan 1 botol bekas, 2 kardus, 3 kertas warna, 4 pita. Berikut ini hasil dari kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagaimana menurut kalian hasilnya? Bagus? Bagus. Baik, silakan duduk kembali. Hari ini kegiatan P5 kita pada hari ini sudah selesai. Adakah yang ingin ditanyakan tentang kegiatan P5 hari ini? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.